Kita Nabi Agung Muhammad yang kita nanti berkah dan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Acara yang berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan syair tilawah yang akan dibacakan oleh Iqbal Fadil Dananda Cantika. Kepada Iqbal Fadil Dananda Cantika dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما minal mu'allimina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Tentang kalau orang-orang mukmin sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka mencegahkan lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah memudahkan orang-orang dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kehadiran Allah Maha Segala Sesuatu. Demikianlah pembacaan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf TU SMP 2 Kemangkon. Yang saya hormati Bapak Hanif Ahmas STHI yang dalam hari ini akan memberikan tausiahnya. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Ikhlas di Desa Bayarika serta undangan yang saya hormati, dan tak lupa kepada seluruh siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 yang berbahagia dan yang kami banggakan insyaallah. Studi banding di NTB, semoga beliau juga dalam keadaan sehat sampai tujuan pulang juga dalam keadaan sehat. Para hadirin yang berbahagia, kami tidak akan menyampaikan panjang lebar, hanya ada beberapa pesan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, beliau hanya bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pesan berikutnya pada seluruh siswa, yang pertama,
bahwa kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan dengan sederhana, tapi mudah-mudahan dari kesederhanaan ini akan membawakan hikmah bagi kalian nanti dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bahwa kegiatan Maulid Nabi adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menata diri, untuk menata hati, serta mengajak keluarga, serta umatnya untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa sejarah Nabi Muhammad adalah momentum yang sangat baik bagi kita untuk menambah bekal ilmu dan bekal takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, nanti kepada seluruh siswa yang hari ini berada di masjid, kepada para hadirin, apa yang saya sampaikan, jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, acara ini yaitu Untayan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh kepala dari dua pemanfaat yang saat ini berada di Nusa Tenggara Barat, beliau sedang melaksanakan kegiatan studi banding di Mataram. Beliau berikan tadi kepada kami demikian. Yang kami hormati seluruh asati, wahasati dan dewan guru, bapak ibu guru yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, dan kepada beliau Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayareka dan anak-anak sekalian, para besti yang ganteng-ganteng kayak tidak kelihatan, dan persiapkan alat tulisnya. Kita akan memanfaatkan waktu yang tidak lama agar waktu yang kita miliki ini membuat kita semuanya memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, Mas? Biar kelihatan semuanya. Ciluk. Karena ada juga manusia yang hidup di dunia ini, bahkan kebanyakan anak muda seperti Yuyu pada yang mereka aduk-aduk dingin-dingin begini, mereka sedang tidur, nonton TV, ya kan?
dolanan HP, kelepekan dada, ngurusi belenggu, kotak, kritis, plastik, megan, berotot, gambir. Nah, sing saudara orang salah. Anak sing lagi wudu, tongkrongan karo kancane, macam-macam. Betul? Ada juga dari kalangan wanita, ibu-ibu yang bukan nyuci, bukan masak, bukan ngomong anaknya, bukan melakukan hal-hal baik di rumah, ngaji, sholat duha, malah nonton infotainment. Kabar terbaru Rizky Bilar karo Lesti Kepinginnya kabar kedekatan Nopek dengan Livi Renata Kepinginnya Masya Allah. Ibu-ibu seneng banget Ibu Nur Hamzah nonton infotainment kabar-kabari insur, silet, gobek, pacul, macam-macam. Tapi ternyata tidak bagi kita yang melitis ini. Karena kita tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Betul? Dan andai kata kita bisa mengulang masa lalu, kalian santai-santai saja. Tapi kenyataannya, bapak ibu guru kalian dulu juga pernah muda seperti kalian. Betul atau tidak? Sekarang juga masih yang muda ini. Beliau akan kantor. Sebentar lagi mau satu tes nih, 2 tahun lagi. Oh 1 tahun lagi sudah pensiun. Jadi nanti 1 tahun mendatang kalian sudah tidak bisa melihat dan berbelajar lagi bersama beliau, betul? Dan beliau ini sudah sepuh. Dulu pernah tua, tapi sekarang sudah expired. Sudah apa? Lihat. Ibarat roti biskuit 3 tahun, sampai orang depan-depan di jamuran. Ya tentunya di atas Pak Sabto. Jujur saja, Pak Ngapunten Bu Nur, Bu Pak Karbo dan beliau Bapak Ketua Takmir ini, kalau ditanya kepingin kembali lagi ke masa muda, kira-kira bersama apa? Mau atau tidak? Mau, tapi bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau ditanya mau, tapi tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr, ketika kalian biasanya mau pulang belajar, habis belajar mau pulang baca surat apa biasanya? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Biasanya bacanya begitu sih soalnya. Ya, tapi perlu nanti dibetulkan ya. Belajar bahasa yang benar. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa artinya? Tahu artinya? Ditanya kok. Walas artinya apa? Hah? Artinya mana? Demi masa. Demi apa? Masa waktu. Sesungguhnya manusia kerugian. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Bu muslim, bu kafir sama rugi. Semuanya. Kecuali yang beriman dan yang beramal soleh. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Pesertanya, sekarang kalian lagi beramal soleh atau tidak? Ngaji, beramal soleh atau tidak? Maka kalian disebut rugi atau tidak? Kecuali yang datang ke sini terus ngobrol atau ngantuk. Tidak rugi. Makanya jangan bercanda, ngaji supaya tidak rugi, ngajinya yang temenan, nyata, digalekna aja ngobrol. You understand?
itu? Bisa jawab. Iya. Jadi selama kita beriman kepada Rasul, saling memberikan wasiat dalam perkara kebaikan, kebenaran, dan saling memberikan wasiat dalam perkara kesabaran, kita tidak termasuk rugi. Tapi kalau ada teman-teman kalian yang di rumah cuma nonton TV atau dolanan HP, pola HP isi panas, gimana? Coba turun selfie. Kurang puas dari atas. Ada yang sampai mereknya minus mas. Gak puas lagi setan tiba kayak itu kayu ini kecerahan, penghapus noda, penghalus kulit, kecerahan mata, pemutih gigi, wajah tirus, diedit, wonge ireng bisa jadi namanya ini gara-gara HP. Dipasang di Facebook, Instagram, semua orang masih like suka. Akhirnya ada yang kepingin janjian ketemu nanar pasar. Bulan itu, ini apa kok beda hasilnya? Kenapa masih tidak ketemu? Oh kayak kok lombok? Nyesel ya. Itu, jadi waktunya habis itu foto. Ngisi foto dan HP iPhone. Betul apa tidak? Kalau tidak di HP-mu, di HP-nya makam. Banyak fotonya. Mama zaman sekarang, ibu-ibu zaman now itu sudah senang banget foto. Habis waktunya. Kenapa kita punya HP ini tidak download aplikasi Al-Quran saja, lalu dia menghafal Al-Quran? Betul? Tapi kenyataannya ini mas, you know, apa ini? Setan gempeng. Apa? Membuat manusia lupa kepada Allah itu banyak sekali. Walaupun ada sebagian yang semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan HP juga ada. Dia buka Al-Quran, dia cari bacaan-bacaan yang baik, luar biasa. Maka anak-anak sekalian, kita akan manfaatkan waktu. Tadi sudah kita sampaikan sholat asar. Baik, ikan cepat, ikan bagus, makin cepat, makin bagus. Oke guys, bro, siap dicatat? Sudah kenal nama saya siapa? Ya baik, Hanif Ahmad. Hanif Ahmad. Ya. Sudah? Hanif Ahmad. Aslinya saya alamatnya Jalan Ahmad nomor 23 RT 2 5 Kauman Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Tempat tugas saya di Angkara Susriah atau di Masjid Agung Darussalam. Ya, Jalan Jambu Karang nomor 1 RT 2 RW 5 Kauman Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Kalau pasti Purbalingga 1. Nomor telepon rumah 0881 893 178. Nomor kantor 0281 896 778. Baik, ya apa didengarkan saja. Kemudian tinggi badan saya 166, berat badan saya sebelum makan 73, setelah makan 75. Nomor baju saya L, nomor celana saya 32, nomor sepatu 40. Nah, jadi ngomong ya puas. Lemah puasnya apa sih? Tulan, bagus. Tulan, mayang, ngeluyur, my adventure. Apa? My trip, my adventure. My murid, bawa ngeluyur. Gitu kan? Apalagi selain tulan, mayang terus sama lain. Enak tuh dibaca nama. Orang kerja, ya, capek. Betul kan? Saya punya murid di Mesir yang libur-libur banget. Takut dulu, mau libur-libur banget. Bapak boleh sama belum? Sekolah mudik. Jadi ini kalau sekolah mudik duit ya. Sip. Orang kerja apalagi enak kerja di sana.
isinya turut-turut kayak kucing ya. Kucing apa kayak budak sangat. Bocah enom bisa pacaran nek wong tuane kalau pacaran. Info terkini, Kaki Sodri pacaran karo nilitan dulu. Isinya. Baik, itulah anak muda. Jawaban kalian adalah jawaban mewakili anak muda. Setuju atau tidaknya orang tua? Bapak Ibu guru? Saya tanya bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu angkat tangan. Masih ibu guru kok kayaknya sama siswa ya? Soalnya kelihatan muda semua. Enak jadi orang tua apa enak jadi anak muda? Jujur saja, orang tua jawab. Enggak, orang tua saya tanya, enak jadi orang tua apa jadi anak muda? Kan sudah kalaunya pas muda, betul nggak? Jadi orang tua enak jadi orang tua apa anak muda? Sebetulnya. Jadi orang tua. Masya Allah, ngomong putu, ya kan nunggu pensiun, rumah titik, minum iwak, ya kan ngilangi tanduran, ya kan? Oh, ya, kurang kerja. Ya pensiun. Baik. Begini, memang jawaban anak muda tadi sudah betul. Bisa ini dan bisa itu. Apa yang tadi kalian jawab itu nggak bisa dilakukan oleh orang tua. Betul nggak? Coba contohnya, bapak-bapak sudah kesepuan, Pak. Muncak tahu? Mendaki gunung. Kira-kira mau nggak? Buru-buru melampaui gunung, mau mari pasar badok gawe sengklek. Betul? Pak, lu titipan yuk. Kecuali orang tua yang sangat titipan. Tapi kebanyakan kalau orang tua diajak apa saja sudah bobot. Pak, bakso yuk. Orang tua. Beli kambing yuk, Pak. Kenapa orang tua itu sudah nggak banyak maunya? Betul atau tidak? Betul. Saya punya orang tua, ibu usia 86. Di waktu beliau masih sehat saja, saya beli cilok, tahu cilok? Alhamdulillah, saya makan. Ibu saya tanya, gue siapa? Cilok bu, mbak, nyonya kepingin. Saya kasih, saya bersihkan bumbu pedesnya, saya kasih. Dan saya tunggu habisnya berapa lama. Dicopot melayu ngalor, dicopot melayu ngidul, diemut-emut mencolot. Wong tu rakasa orang. Kenapa? Dimaklumi orang tua sudah punya apa-apa, gigi sudah nggak ada. Tapi bocah enom, masya Allah, betapa di ciklok, sate kambing, apa mana cireng, cilok oke, cimol oke, cireng oke, ciklok oke. Ciklok kasih ke pinter. Oke, apa bedanya? Lawang tebu nanti tebu. Pernah ngerempon apa? Istilah ngerempon ngerti? Sekarang ngerempon tahu nggak? Ngerempon ini, ya ngerempon itu kamu jalan-jalan ke kebun tebu, terus ngalahin kebun apa? Ngisi doyong minum mandor. Oh, jadi orang ini tebu kayak gitu ya? Iya, kalau nggak punya pisau, nggak punya gobek, biasanya anak muda goren nugel tebu kalau apa? Betul nggak? Kadang-kadang kulit itu terletak kok. Karena masih kuat. Jajal neko jadi kaki-kaki. Timut ngisi telur abad orang tua. Karena anak muda. Cuma bapak dan ibu dan anak-anak sekalian, antara kaula muda dan kaula tua, Allah kagum kepada yang muda. Saya ulangi, antara yang tua dan yang muda, Allah kagum kepada siapa? Yang muda. Pertanyaannya, siapa? Mengapa pilihannya adalah anak muda? Kenapa pilihannya anak muda? Kenapa? Nek wong tua rajin ibadah wajar. Betul apa tidak? Orang tua rajin ke masjid, rajin ngaji, banyak zikir, banyak ibadah wajar. Kalau wis tua, kudune ameh tobat. Betul? Tapi kalau anak muda, nih seperti
para polos gitu. Itu anak muda. Tapi anak muda lebih dibanggakan oleh Allah. Tapi anak mudanya yang seperti apa? Jawaban kamu betul. Ditulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Momentum Maulud kita menyemangati anak muda, bukan hanya sekedar cinta kepada Nabi, tapi membuktikan diri sebagai pemuda yang seperti apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah siap guys? Sudah? Baik, kita lanjutkan ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua, mau Arabnya atau artinya saja? Tapi Ustaz nanti bacakan Arabnya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa nulis imla ya Arabnya, nanti bisa disampaikan ke Anda. Innallaha, ini Arabnya dulu. Yang nulis Arab cukup belum maksud. Innallaha azza wa jalla, ini Arabnya dulu. La ya'jabu. Innallaha azza wa jalla la ya'jabu. Gandeng semua. Saya ulangi, innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi. Min asyabi dicambung minasyabi. Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi. Sambungan. Laisa lahu sohbatun. Laisa lahu sohbatun. Anak-anak nanti tulis artinya saja. Oke? Oke. Yang penting tetap menyimak. Kalau ada yang bisa tulis artinya ya bagus, tidak apa-apa. Ya. Ustaz ulangi. Innallaha azza wa jalla. Azza wa jalla. Aziz jalil. Ya. La ya'jabu minasyabi. Laisa lahu sohbatun. Sohbatun, tunnya tamar buton. Sohbat. Dan artinya sekarang, silakan ditulis. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah azza wa jalla, azza wa jalla. Azza itu maha luhur, maha luhur artinya azza, aziz itu maha luhur, jalla jalil maha besar, maha agung. Kamu gak usah artikan, gak apa-apa. Azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la ya'jabu, kagum. Allah kagum. Kagum, tahu kagum? Kagum itu heran tapi bangga, ridho. Seperti Bapak Ibu guru, orang tua kamu bangga sama kamu. Aku bangga dengan cara bocah saya. Kenapa sih bocah walaupun pesek tapi pintar? Walaupun pesek tapi pintar. Daripada mancung tapi orang tahu sholat, orang tahu puasa, ngaji orang bisa, ngaji masya Allah. Ya, seneng ada pacaran, kalau nggak tadi nggak bucin, pacarannya si lima, masya Allah. Lanjut, sesungguhnya Allah azza wa jalla kagum minasyabi, kepada kalangan pemuda, kagum kepada kalangan pemuda. Mohon maaf ini Bapak Ibu
Ibu Guru tidak disebutkan di sini ya. Mohon dimaklumi, sabar, ini ujian. Gitu ya. Karena yang dikagumi oleh Allah ini anak muda. Yang sudah tua ya sudah. Ya. Tinggal memaksimalkan usia terakhirnya. Gitu. Iya kan? Mau apa lagi selain banyak ibadah? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kagum kepada kalangan pemuda. Laisa lahu sabwa, yang mereka tidak memiliki sabwa. Yang mereka tidak memiliki sabwa. Jangan mikir S ya, sabwa. Yang mereka tidak memiliki sabwa. Nanti kita jelaskan apa itu sobwa. Bukan sobwa nih, sobwa sih kan pergilang mana buah pir, semangka, buah naga, apel aja. Nah, sobwa ini sobwatun, pemuda yang mereka tidak memiliki sobwa. Pertanyaannya apa itu sobwa? Dijelaskan. Sobwa adalah kecondongan hati atau diri, kecondongan hati atau diri sampun untuk menuruti hawa nafsunya, untuk menuruti hawa nafsunya. Untuk menuruti hawa nafsunya. Jadi sebuah itu artinya kecondongan hati untuk menuruti hawa nafsunya. Pertanyaannya, anak muda punya yang seperti itu atau tidak? Punya sopan enggak? Ya tadi kan dia jawab, pingin dolar, pingin turun, pingin pasaran, bucin-bucinan, ya kan? Pinginnya begitu. Itu menuruti hawa nafsu. Lah Allah justru suka kepada yang tidak begitu. Bisa dipahami? Contoh, ada anak bernama siapa? Boni. Boni. Yang ada di job. Rahim sama Boni. Doni dan Rahim. Kelas 7. Kecil-kecil kelas berapa? Baik. Doni dan Rahim. Doni sore ini ada jadwal ngaji jam 4. Kebetulan lagi program tahfidzul Quran sudah hafal 25 juz. Amin. Tapi bohong. Yang diamini itu bohong. Ya mudah-mudahan kan. Lalu Doni sudah berencana mau murojaah, mau ulang hafalan kepada usia di sore ini. Tiba-tiba si Rohim bawa moge. Bukannya ini bawa moge. Moge ya Vincent. Bisa bayar orang. Makanya orang kalau dia motornya langsung deh. Orang kan buat saya. Saking kecilnya Rohim. Ya Rohim ya. Nyolot setan, seliprit. Wah. Terus mendengar. Don. Nama orang. Si Joni ngisi Allah. Pak Rohim. Kenapa nih? Futsal. Lalu mulai jadi duit tak bayari. Kae lapangannya langsung sisa. Orang kaya juragan tempe. Rohim punya. Tapi si Doni dia ada jadwal ngaji. Rohim maksa, kamu bisa maksa ngaji bisa. Rohim orang bisa lah, ayolah, tak bayar kamu. Ya, 1 juta, milion. Buru-buru juga ya. Udah katanya. Nah, tapi ternyata si Doni menjawab, maaf ya, besok bela kesalahannya sekitar ngaji, mana bisa? Nah, nggak bisa juga karena maaf dia cembek. Wah, beri saya lakukan. Nah, berarti
kecindukan. Cemana kecindukan. Rahim. Jangan jadi orang emosian. Ya, yang menyabar. Nah, pilihannya Doni untuk tetap ngaji, kalian setuju atau tidak? Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Allah kagum kepada pemuda yang mereka tidak punya sohbah. Apa itu sohbah tadi? Kecondongan hati untuk menuruti hawa nafsunya. Mungkin Doni itu senang ikut salah, tapi senang ikut salah, dia lebih mementingkan ngaji untuk akhiratnya. Paham atau tidak? Paham? Iya. Dan Allah bangga kepada pemuda-pemuda yang seperti ini. Daripada sekedar nongkrongan, lepas, lepas kayak kaki-kaki, nampak tahunan perapalan yang sampai lombok. Kalau sampai ini laki-laki. Perempuan juga begitu. Temennya ngajak ke salon, dia punya uang, tapi temennya ngajak ke salon. Rani, dia mari ke salon yuk. Rana pasti bonding. Tapi dia memilih orang lah bisa doain pak baik, doain pak sekolah belum dari masjid sih, gede kayak sekali kelas ini. Harus jalan sih ke sini, betul atau tidak? Saya tanya, jauh apa enggak? Berapa ratus meter? 300-an. Kalau ini hujan lebat, kira-kira kalau kamu dari sekolah bisa sampai sini nggak hujan lebat? Ya kasihan kan? Maka mudah-mudahan nanti sekolah punya masjid yang besar, yang fungsinya nanti bisa digunakan oleh seluruh keluarga sekolah. Jika terjadi hujan kan tidak fungsinya, ya kan? Kalau punya Allah, punya atapnya, kalau bisa olahraga sekolah di sini, dia semua sebelumnya. Ini ya, dan anak-anak muda seperti ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu persis kenapa? Karena masa muda tidak bisa terulang. Waktu tidak bisa dihentikan. Kalau jam bisa dicopot baterainya, digeletakkan mati, gelembungnya banyu mati. Tapi waktu nggak bisa. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Makanya kalau kita menyanyikan waktu sudah sampai tua, kita ingat ya Allahnya belum bisa masak. Ya Allahnya belum bisa sholat yang benar. Ya Allahnya belum tahu puasa. Baru saat mau dia baru mau dan sekarang baru mau ibadah. Maka jangan sia-siakan masa muda kalian. Bukan hanya keberuntungan kalian mendapatkan ridha Allah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di bawahnya. Kalau tadi sudah ya hadisnya, yang pertama sudah. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda tentang golongan orang yang mendapat pertolongan Allah. Rasulullah bersabda tentang golongan orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Di hari akhir. Pertolongan Allah di hari akhir. Jadi nanti kita meninggal hari kiamat, terus kemudian kita masuk hari akhir, tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Tapi yang ditolong itu siapa? 7 golongan. Di golongannya ada 7. Jadi dua, saya baca artinya, tapi saya baca sebut saja ya, karena panjang. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Artinya ada 7 golongan
golongan itu Ada 7 golongan itu nutup jajal lapang yang akan Allah beri pertolongan, yang Allah akan beri pertolongan. Ada 7 golongan yang Allah akan beri pertolongan pada suatu hari. Pada suatu hari yang tidak ada pertolongan, pada suatu hari yang tidak ada pertolongan, yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Nyanya siapa? Allah. Sudah? Jadi 2. Yang pertama, siapa yang mendapatkan pertolongan? Kira-kira di mana di padang masyarakat? Di hari akhir tidak ada pertolongan. Mas, kamu punya orang tua, punya bapak guru, nggak bisa nolong kamu, Mas. Yang nolong siapa? Allah. Siapa yang dapat pertolongan nanti? Siap-siap. Yang pertama, yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan atau pertolongan. Yang pertama adalah imamun adilun. Seorang imam atau pemimpin yang adil. Seorang imam garis miring pemimpin yang adil. Ya. Yang pertama apa tadi? Seorang imam atau pemimpin yang adil. Ustaz doakan kalau kalian nanti jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Paham? Jadi Pak RT, Pak RW, atau bahkan mungkin di antara kalian ada yang jadi bupati, gubernur, Allah, boleh jadi, atau bahkan presiden. Tapi Ustaz sampaikan, siapa yang akan dapat pertolongan? Pemimpin yang adil. Jangan pemimpin yang boleh, kebalikannya tidak boleh. Ya, jadi pemimpin yang adil. Imamun adil. Yang kedua, wa rajulun yata'allamu qalbuhu fil masajid. Seorang laki-laki khusus ini laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Terpaut pesantren. Ya. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksudnya gimana? Wong lanang sing rajin mari masjid. Makanya salat fardu 5 waktu itu wajib bagi laki-laki datang ke masjid. Ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laki-laki gembiritik mari masjid. Paham dong? Gak usah banyak alasan. Aku lagi gigi aja, takut repot itu mas. Kecuali ada alasan yang diperbolehkan. Contoh, kalian mau berangkat ke masjid di jalan ada orang kecelakaan, gak ke siapa-siapa, kecuali kamu. Maka kamu datang ke masjid atau nolong orangnya. Nolong orangnya. Walaupun kamu ketinggalan atau kehilangan waktu sholat bersama di masjid, tidak apa-apa. Karena apa? Nolong nyawa manusia. Jelas? Tidak kemudian mengatakan, mas, si kira itu gelap, mas, nyotot sholat di situ aja. Kalau enggak, orang jago-jago di situ. Aku biar akan cari di situ apa? Mati. Jadi boleh ketika dalam keadaan seperti itu darurat boleh kamu tidak ke masjid. Karena ada urusan antara hidup dan matinya seseorang. Paham itu? Kalau sekedar goreng kerupuk, kompornya bersih-bersih, gorengnya dilanjut nanti bisa, maka wajib ke masjid. Paham itu? Yang kedua apa tadi? Seorang laki-laki yang hatinya terpaut kan? Yang ketiga berkaitan dengan kalian wahai pemuda. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan
pemuda yang tumbuh kembang beribadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh kembang beribadah kepada Allah. Ya. Pemuda yang tumbuh kembang beribadah kepada Allah. Ya, kenapa masa muda itu tidak terulang, Mas? Lalu pemuda ini menyadari karena tidak terulang, dia full hari-harinya untuk ibadah, ngaji, belajar, mari masjid, merewangi wong tua, bantu temennya, olahraga boleh silakan. Selamat tahu. Yang keberapa tadi? 3. Yang keempat, kita percepat. Warajulani yatahabba ila Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, tadi pusing. Ya, Mas. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi kalau ada pertemuan antara manusia, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, tidak ada pertemuan mereka kecuali diikat karena kecintaan kepada Allah. Contoh dari sini, kita kumpul di sini, banyak ya, saling mengenal atau tidak? Ya ada yang sudah kenal, ada yang belum. Tapi pertemuan kalian datang ke sini adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalianlah yang saling mencintai karena Allah, saling berbuat baik, tidak membuli, Mas. Karena kalau saling mencintai itu nggak boleh membuli, tahu nggak membuli? Menghina, menjelek-jelekan, mencela, atau bahkan menganiaya dengan fisiknya. Namanya digambari, gambar nabi, ngomong pendek, ngetik-ngetik rocky. Yang nanti kok jualan tempe, motor dari Davidson punya. Nek ora tak pilih. Kalau ini membuli, saudara sesama muslim nggak boleh seperti itu. Paham dong? Nggak usah gemangus hidup di dunia ini. Lo pas giliran ketemu sama Pak Guru, Pak Guru, apa naga? Sampai Pak Guru cacing. Oh, naganya berubah jadi cacing. Jadi dia cuma jago pandang. Jangan, nggak usah. Sekalipun kamu ahli bela diri, ya, kamu pintar berantem, tidak usah kamu suka berantem di mana. Kalau ada orang yang nantang-nantang, bilang saja, maaf, aku nggak bisa begitu. Paham? Jelas apa tidak? Ada di sini yang suka bela diri? Angkat tangan. Ada Rohim? Apa? Sila. Apa bulan? Yang keberapa tadi? 5. Wa rajulun da'ahu imra'atun dzaka masjidin wa jamalin fa qala Rasulullah. Itu bahasa Arabnya. Seseorang yang digoda oleh perempuan. Seseorang, berarti seseorangnya di sini laki-laki ya. Seseorang yang digoda oleh perempuan yang cantik, oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan, namun ia berkata, ianya laki-laki tadi, ya, ia dalam kurung laki-laki, namun ia berkata, sungguh aku takut Allah, sungguh aku takut kepada Allah, sungguh aku takut kepada Allah. Maksudnya kamu digoda oleh cewek cantik, sukih bisa untuk berbuat dosa, tapi kamu sebagai muslim mengatakan, Mbak, mohon maaf, aku sekolahnya saya berbuat yang tidak baik, bro, saya takut kepada Allah. Paham? Termasuk perempuan kalau kemudian digoda oleh lawan jenisnya laki-laki
untuk pacaran, untuk ini dan itu, lalu kamu mengatakan, mohon maaf saya takut kepada Allah, maka kalian termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan Allah kelak di hari kiamat. Paham? Yang berapa? 5. Sedekah dan merahasiakannya. Seseorang yang bersedekah dan merahasiakannya, orang pamer. Seseorang yang bersedekah dan merahasiakannya. Namun seorang yang bersedekah dan merahasiakannya. Makanya adalah kalau kamu nanti sudah banyak uang, tadi Mas Rohim, Bapak Rohim itu kan juragan tempe, mobilnya pitulas, pembangunnya seker, duitnya triliunan. Maka ketika Mas Rohim bantu sekolah bangun masjid, infak 5 miliar, namanya Rohim nggak usah disebut-sebut. Paham? Rahasia saja. Loh, sih bantu bangun masjid siapa? Jadi miliar. Tolong Pak, ya, amalannya dibalas kemarin atau enggak? Hapus itu. Jadi amalan sebesar apapun kalau tidak ikhlas hapus sudah pahalanya. Maka hati-hati dijaga keikhlasannya. Itu yang ke-6. Yang ke-7 terakhir pas. Yang terakhir, warajulun bakallah kalian kama waqa'ina. Seseorang yang berzikir kepada Allah. Seseorang yang berzikir kepada Allah di kesunyian malam. Kalian maksudnya sholat tahajud. Jadi berzikir saat ia mulai sholat malam. Seseorang yang berzikir di kesunyian malam dan berlintang air matanya sampai nangis, bukan kehilangan HP. Setiap ngomong dicatat. Bisa ulangi yang keberapa? 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, beristighfar di kesunyian malam. Maksudnya apa sunyi malam? Sholat tahajud. Waktu sholat tahajud sambil berdoa, berlintang air matanya, nangis. Maka orang-orang yang semacam ini mendapatkan rahmat Allah. Tangisannya bukan karena putus kalau pacaran. Siapa coba di sini yang punya pacaran? Jujur saja tidak apa-apa. Yang perempuan yang punya pacar siapa? Pasangan. Ustaz doakan ya Allah, mudah-mudahan yang punya pacar dia senang 2 kali diputuskan oleh Allah. Acara yang